Oke, puji Tuhan. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa oleh karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup membebaskan Anda dari kutuk, dosa, maut, neraka, setan. Hanya Yesus yang bisa membebaskan Anda dari belenggu ikatan-ikatan dosa, dari ikatan-ikatan setan, dan Dia sanggup membawa Anda pergi ke surga. Yesus berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Viralkan berita Injil ini, Sobat Waras. Dan ternyata sudah banyak, ya, akan jutaan orang di Indonesia sudah mengikut Kristus yang dulunya mereka tidak kenal Kristus. Akhirnya mereka datang kepada Kristus dan itu datanya jelas, saudara bisa simak ya video Pavel. Dan hari ini saya nemu lagi nih sebuah video dari pengakuan seorang ustadz yang ya ustadz ini membongkar, ya guru lah dia ya, guru ustadz sama aja ya, membongkar oknum-oknum ustadz yang suka menyebarkan berita hoax di Indonesia tentang katanya bahwa jutaan orang Kristen masuk Islam di Eropa, di Amerika, di Prancis. Orang-orang saat ini meninggalkan Kristen dan masuk Islam. Dan ternyata itu hanya berita hoax. Yang bilang hoax itu bukan saya, tapi yang bilang itu berita hoax adalah seorang ustadz. Dan ini benar-benar mengagetkan. Dan apa alasan kenapa mereka suka memberitakan berita bohong atau berita hoax tentang katanya jutaan orang Kristen yang sudah masuk Islam? Alasannya kita akan lihat dalam video ini. Saksikan sampai tuntas dan bantu viralkan ini Sobat Waras. Dan ya, tak henti-hentinya saya mengajak Sobat Waras yang telah diberkati oleh Tuhan, yang rindu berbagi untuk pembangunan rumah ibadah kami di pedesaan. Saya membuka donasi ya, untuk membantu pembangunan rumah ibadah kami yang sedang kami kerjakan di pedesaan. Puji Tuhan, ya perjuangan sekitar setengah tahun. Ya, kami sudah bisa membeli tanah gereja, sudah bisa membangun fondasi, bahkan sudah menimbun fondasi itu, sobat. Ya, dan puji Tuhan, ini proses penimbunannya, ya, dan sudah kelar. Fondasinya sudah kelar kami timbun, dan ini anggaran tidak sedikit. Puji Tuhan, ini pun semua hanya karena kemurahan Tuhan lewat uluran tangan Sobat Waras. Oleh karena itu saya terus mengajak Sobat Waras yang ingin mendukung pembangunan rumah ibadah kami, saudara Sobat Waras bisa menyalurkan lewat nomor rekening yayasan yang ada di layar kaca lewat BRI 52 1045 736 532. Dan semoga apa yang Sobat Waras tabur, saya percaya tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan kekurangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Sobat Waras yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang sedang kami kerjakan di pedesaan. Puji Tuhan. Oke Sobat Waras, kita lanjut kepada topik yang sedang kita bahas. Langsung saja saya akan berikan videonya kepada Sobat Waras. Silakan Anda cerna, silakan Anda berpikir. Semoga jangan ada yang kejang-kejang dengan video ini. Selamat menyaksikan. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara... Ya, ada jutaan orang Islam yang murtad dari agamanya. Dan ini bukan ucapan jempol. Bahkan data 2010-2014 menunjukkan jutaan orang populasi Islam mulai berkurang. Itu di Indonesia. Belum lagi yang di luar-luar ya. Ya, kita ulang dari awal. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi, ustadz-ustadz, ulama-ulama, dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam. Di Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong. Nah, itu sebenarnya berita bohong. Jadi berita yang saudara lihat katanya di Eropa, Amerika ada terjadi
mualaf orang meninggalkan Kristen, Islam berkembang dengan luar biasa. Ternyata itu berita bohong. Ya, kelompok-kelompok atau oknum-oknum ustadz yang memberitakan itu, mereka itu hanya berbohong. Apa alasannya? Coba kita simak sekali lagi video ini. Itu berita hoax, tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya, karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Wow. Jadi itu hanya sebuah kebohongan. Ya. Oh, yang katanya jutaan orang di Dan sebagainya. Eropa. Itu kan sebenarnya berita bohong. Itu berita bohong yang disiarkan. Jadi channel-channel seperti HMC itu memang mereka itu kerjanya itu hanya berita bohong seperti Kainama ya. Mereka tuh kerjanya hanya berita bohong. Ya kawan-kawan, ini kita perlu perlu apa ya? Perlu viralkan ini supaya mereka itu apa ya? Berhenti bertakia. Bukan berarti orang Kristen itu diam-diam saja karena dengan berita ini lalu kita happy tanpa arah, tanpa tujuan. Tetapi ini menjadi penyemangat bagi kita untuk terus berjuang memberitakan Injil dan dunia internet. Ya, dunia internet ini adalah cara yang Tuhan pakai untuk menyebarkan Injil. Bahkan saya mendengarkan sebuah kisah, katanya di kampung itu, ya, Kristen cuma dia seorang, cuma dia seorang. Tapi yang herannya, dia kaget. Ternyata ada beberapa orang yang dia kenal sudah percaya Yesus. Padahal tidak ada orang yang pergi penginjilan di sana. Pertanyaan saya, dari mana mereka dapat kabar itu? Ya pasti ya, dari internet. Pasti ya, dari YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Dan tentu itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi sekarang beritakan Injil ini tidak harus lagi kita door to door, toki-toki pintu rumah orang, ya. Karena internet, berita Injil lewat radio, lewat TikTok, ya, lewat YouTube ini akan menembus ya tembok-tembok yang tebal, akan menembus sekat-sekat yang dibuat ya oleh umat seberang ini agar Injil tidak dapat diberitakan. Tetap ingat, cara Tuhan dahsyat. Jadi jelasnya, apa yang diberitakan oleh kelompok-kelompok ustadz yang mengatakan di Eropa, Amerika, banyak orang yang telah menjadi Islam, itu hanya berita bohong alias berita hoax. Ya, oke, sekali lagi kita dengar secara full video ini. Di dunia Islam itu kemurtadan. Ya, saya tidak akan potong-potong video ini, langsung saja dengar tonton dari awal sampai akhir. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi, ustadz-ustadz, ulama-ulama, dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam. Di Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya, karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu, kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Ya. Jadi pemurtadan massal. Cari kebohongan-kebohongan. Ya, permurtadan massal di dunia Islam. Oke, coba kita lihat ya. Video ini sudah di-like oleh 594 orang dan komentar 64 orang ya. Dan sudah dibagikan 45. Kawan-kawan bantu viralkan video ini ya, supaya ini ya mereka berhenti takia ya. Ya, ini komentar dari
Bung Martin ya. Terima kasih atas kejujurannya. Fakta ya kata si raja. Ya, lalu Bapak sangat jujur dan memang itulah kenyataannya. Sangat jujur, fix fakta. Fakta, jujur, top Marco top. Kok sepi ya? Kasih paham mereka. Fakta membuktikan jujur kenyataan Ustadz. Ya betul pemurtadan marak sekali di semua negara. Betul Bang. Ya ini pebanyak yang like ya. Ya dunia sudah tahu ajaran. Ya itulah faktanya. Yuk pintu murtad masih dibuka. Nggak perlu beli tiket dan nggak perlu ya syahadat. Yang penting hatimu tulus. Murtadnya pasti ada tapi ingat ya malah juga ada. Tapi jumlahnya tidak sebanding. Ya, ya ini ya yang berbicara dalam video tadi ya guru gemblung ya guru gembul ya. Ya sungguh ya mengenaskan. Ini akibat dari teknologi informasi Pak Ustadz. Dulu saya tak tahu sejarah Muhammad, sekarang udah saya tahu dari YouTube ini. Ya karena hidup yang simpel ini nggak mau dibuat ribet. Ya Pak Guru Gembul jujur dalam keadaan yang sebenarnya. Ya babla ya banyak komentar di situ Sobat Waras ya dan memang jujur itu sakit. Tapi apapun yang terjadi belajarlah jujur ya dan lihatlah pekerjaan Tuhan tidak bisa dibendung oleh siapapun. Walaupun di Indonesia marak beberapa daerah penutupan rumah ibadah, larang untuk beribadah, ya kan? Ya, tapi untuk orang Kristennya dilarang, tapi ingat, dari situlah mata dunia akan lihat, mata orang Indonesia akan melihat. Kok gitu ya ajaran seberang ini? Kok begitu kejang-kejang ya lihat orang Kristen beribadah? Ada apa? Ya, karena memang iblis selalu kejang-kejang melihat anak-anak Tuhan beribadah. Iblis selalu kesurupan ya ketika lihat anak-anak Tuhan beribadah. Saudara masih ingat Yesus mengusir setan di Gerasa? Lihatlah ketika ya orang yang kerasukan setan itu ketemu Yesus, dia kesurupan, dia ketakutan, dia gemetaran. Ya begitulah. Makanya wajar kalau banyak gereja ditutup, ibadah dilarang, itu adalah tanda-tanda akan terjadi pemurtatan massal di Indonesia. Berdoa terus, beritakan Injil, viralkan terus, ya, dan siapkan ya diri kita untuk penuaian jiwa. Jadilah pemberita Injil, pelayan Tuhan, ya, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berita ini harus Anda viralkan. Ya, tetapi jangan sampai membuat kita terlena dan tidak berbuat apa-apa. Terus kerjakan pekerjaan Tuhan. Lakukan pemberitaan Injil. Makanya di dalam video saya selalu saya ingatkan, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa oleh karena segala dosa-dosamu. Haleluya. Oke Sobat Waras, begitu dulu video singkat dari Pavel 88 Channel. Bantu viralkan dan terus ya dukung pembangunan rumah ibadah kami. Ya sekiranya lewat pembangunan rumah ibadah ini kita akan membina ya umat Tuhan untuk semakin militan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil bagi kerajaan Allah. Sampai jumpa lagi. Salam waras dan bye-bye. Salam.